Ya, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman supaya buat teman-teman yang mau melombakan lovebird jauh dari kata kondangan. Jadi yang pertama menurut saya pastikan burung teman-teman itu kondisi fit, terus volumenya kelihatan tembus, terus badannya nggak ngembung, badannya kenceng, kemudian vektornya keluar, kemudian dia tidak bocor di rumah. Itu kunci-kuncinya mau lomba supaya jauh dari kata kondangan. Jadi buat teman-teman, sedikit berbagi sharing-sharing kali ini, apa penyebab faktor burung lovebird tidak bunyi di gantangan maupun kurang maksimal di gantangan. Ya, jadi di video kali ini saya akan sharing-sharing sedikit tentang betina single factor, kenapa dia tidak bunyi ketika dilombakan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi burung lovebird tuh ada mood-moodnya, walaupun dia sudah ngunci di lapangan. Jadi usahain teman-teman pahamin burungnya juga. Jadi jangan paksain dia bunyi ketika dia tidak kondisi, kecuali kalau teman-teman siap kondangan di arena lomba, sudah tahu burungnya kurang maksimal, nggak kondisi tapi tetap lomba. Itu bagus juga sebenarnya. Lomba itu tidak mempatokin ataupun tidak tertuju ketika burung kita fit. Sebenarnya burung lovebird itu harus dilombakan terus. Kenapa dilombakan terus? Karena dia tuh instingnya biar kuat. Jadi ketika dia kondisi, dia kerja maksimal. Ketika dia tidak kondisi, dia tetap belajar di atas gantangan. Dan apa yang membuat burung lovebird tidak kondisi? Yang pertama, teman-teman harus jeli, dan teman-teman kurang tahu biasanya masalah bulu. Jadi buat teman-teman harus tahu ketika bulu lovebird ada yang rontok itu biasanya kurang maksimal. Yang paling penting teman-teman harus ketahui ketika burung lovebird dorong ekor. Dorong ekor tuh susah banget buat dikondisiin. Jadi buat lovebird yang lagi dorong ekor, teman-teman kalau bisa jangan paksain. Dorong ekor tuh biasanya yang awalnya ngunci, kemudian ketika dia dorong ekor tuh kebanyakan di lobet-lobet lain itu kebanyakan kurang maksimal, bisa juga sampai tidak jalan. Tuh ketika bulunya ekor kalau baru rontok dia masih jalan, ketika nanti dia bulu ekornya tumbuh kelihatan kecil-kecil mau keluar, seperti contohnya ada di foto kali ini, nanti saya liatin. Tapi kalau kejadian ekor seperti ini biasanya susah dijalanin. Itu labil emosi sama birainya, jadi agak susah disetting. Emosi sama birainya dia tuh nggak kelihatan. Jadi semaunya bunyinya. Ini saya sharing-sharing seperti ini ketika di gacuan lovebird saya pribadi, kondisinya sekarang lagi dorong ekor. Jadi di sharing-sharing kali ini buat teman-teman saya real, jadi yang saya ceritakan mengenai konten-konten saya, jadi saya alamin sendiri di burung-burung saya. Ketika saya alamin baru saya buat konten buat sharing-sharing dan berbagi pengalaman buat teman-teman, jadi biar real. Jadi nggak ada istilahnya teori ataupun kata orang orang A kata orang B, jadi nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi biar ada progresnya, saya ngerjain burung dan saya buat konten dan teman-teman yang lihat kondisinya seperti itu. Jadi buat dorong ekor kali ini gacuan saya pribadi lagi dorong ekor, tuh moodnya agak susah. Jadi nanti kalau teman-teman kiranya punya burung lovebird yang lagi dorong ekor sama-sama, jadi buat teman-teman nggak apa-apa istilahnya dilombain itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi biar moodnya itu nggak hilang dia. Nanti itu kemungkinan beberapa hari, 1 minggu sampai 2 minggu itu nanti ekornya udah pulih lagi. Ketika dia ekornya masih kesannya muntuk-muntuk,
jadi keluarnya masih 1 cm 2 cm belum full. Itu emang kebanyakan moodnya hilang walaupun dia posisi udah kunci. Tapi efeknya nanti ketika teman-teman berani ngelombakan burung lovebird yang lagi nggak kondisi, itu nanti ketika 1-2 mingguan ke depannya itu lebih enak lagi, kerjanya lebih bagus lagi. Jadi buat teman-teman harus paham juga sama gacuannya, jadi jangan paksain harus selalu menang, harus selalu jalan. Jadi di lovebird tuh sebenarnya banyak masanya, masa dia ngunci, masa dia top perform, dan balik lagi ketika masa dia ganti bulu dan dorong bulu baru. Itu biasa, cuma itu nanti lamanya ya kurang lebih 1-2 mingguan. Itu nanti enak lagi, enak lagi. Sebenarnya jalan pun tetap enak, cuma kerjanya itu kurang greget, jadi kita ngelihatnya semaunya dia. Kalau jalan pasti jalan, cuma ya semaunya dia, kesannya poinnya biasanya berapa, kalau dia lagi dorong bulu baru poinnya berapa. Ya jadi buat teman-teman tetap semangat buat pecinta lovebird. Jadi ketika burungnya nggak kondisi tetap gantangin aja nggak apa-apa, itu efeknya bagus, asalkan teman-teman nggak obsesi selalu menang. Jadi harus jeli dan harus sadar juga ketika burungnya lagi ganti bulu ataupun dorong bulu baru. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting teman-teman ketahui ketika burung lovebird kurang maksimal, biasanya dia terlalu banyak dorong bulu baru, ataupun yang paling parah lagi ketika dia dorong ekor. Itu pasti pengalaman saya itu nggak 1-2 burung, jadi udah puluhan burung ketika ngerjain burung single factor. Jika dia dorong ekor tuh memang susah buat dikendaliinnya, settingan emosi sama birainya, kecuali dia dorong sayap tuh nggak mempengaruhi kalau menurut saya. Jadi tingkatannya di bulu baru ketika dia kondisinya tidak enak, yang pertama yang paling fatal didorong ekor, itu yang pertama. Yang kedua, keluar bulu-bulu jarum di kepalanya, kepala sampai leher nih teman-teman ya, itu keluar bulu jarum putih-putih banyak kayak gitu, itu juga kurang maksimal. Yang ketiga baru sayap. Sayap pun ini beberapa persen aja, nggak besar, jadi efek pengaruhnya nggak seperti ekor sama bulu jarum yang ada di kepala. Jadi urutannya itu 3 ini. Jadi buat teman-teman bisa dipahami, jadi buat pengalaman sama-sama. Jadi nggak selamanya burung itu sempurna jalan terus, memang ada masanya. Jadi ketika dia top perform ya top perform terus ya teman-teman ya, asalkan teman-teman bisa pinter-pinter konsisten rawatannya, pasti burung pasti jalan. Cuma nanti ada kalahnya ya itu teman-teman ya, ketika dia dorong bulu ekor baru. Ya jadi saya kasih contoh-contohnya ketika bulu ekornya seperti ini, nanti ada videonya. Jadi buat teman-teman harus menyadari ketika burung kurang maksimal. Ya, jadi di video kali ini sedikit sharing-sharing seperti itu tadi, kunci supaya tidak kondangan di gantangan. Jadi teman-teman harus jeli dan harus memahami bulu-bulunya maupun kondisi fisiknya. Ketika burung dorong ekor ataupun ganti bulu baru, biasanya dia itu kebanyakan ngembung, nggak sekencang waktu top perform ketika ekornya full ataupun bulunya full seperti itu. Jadi kalau cari amannya buat teman-teman, sebisa mungkin setiap hari itu di full kerodong dan disemprot, posisi mandi di kerodong, terus tutup lagi. Itu cepet, itu 1-2 minggu udah pulih enak lagi. Kecuali kalau lagi dorong ekor teman-teman buka terus jemur mandi itu malah kebanyakan lama. Kalau bisa full kerodong dan semprot, kesannya semprot rata di dalam kerodong kemudian tutup lagi, itu cepet itu tumbuhnya teman-teman ya. Jadi seperti itu sharing-sharing kali ini.
Jadi mohon maaf jika ada yang salah. Jadi itu menurut pengalaman saya pribadi pegang burung betina single factor. Ya, jadi mohon maaf jika ada yang salah, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe di bawah ini channel Roni Mandariski. Jangan lupa like dan share di teman-teman semua supaya bisa menjadikan ilmu buat teman-teman. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih.